Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan syukur tiada terkira kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat yang diberikan. Kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Tak lupa juga sholawat serta salam kita ucapkan untuk Rasulullah SAW agar di hari akhir kita semua mendapatkan syafaatnya. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan mengenai itikaf. Al-itikaf secara bahasa adalah berdiam diri. Adapun secara syariat, maka yang dimaksud dengan itikaf adalah berdiam diri dalam masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itikaf ini adalah amalan yang utama dan hukumnya adalah sunnah muakkadah, baik laki-laki maupun wanita. Dan dahulu, Nabi senantiasa menjaga itikaf khususnya di bulan Ramadan. Rukun itikaf yang pertama, niat. Adapun niat yang bisa diucapkan yaitu nawaitu an ataqifa fi hadzal masjidi madumtu fi. Artinya, saya berniat itikaf di masjid ini selama saya berada di dalamnya. Yang kedua, berdiam diri sekurang-kurangnya selama tumaninah sholat. Yang ketiga, berada di masjid. Yang keempat, syarat orang yang beriktikaf adalah beragama Islam, berakal sehat, dan bebas dari hadas besar. Artinya tidak sah itikaf dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi syarat tersebut. Selanjutnya, 5 keutamaan itikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang pertama, mencari malam Lailatul Qadar. Untuk bisa bertemu Lailatul Qadar, kamu harus memperbanyak ibadah di kala malam. Dengan melakukan itikaf, kamu akan lebih bisa fokus melakukan banyak kegiatan ibadah tersebut, seperti membaca Al-Quran dan tafsirnya, berzikir, sholat, qiyamul lail, dan kegiatan bermanfaat lainnya. Yang kedua, terjaga dari perbuatan maksiat karena menjauh sejenak dari hiruk pikuk dunia. Kamu akan lebih terlindungi dari bermacam jenis perbuatan maksiat. Itikaf bisa mencegahmu dari kebiasaan bergosip, kalap, berbelanja, atau urusan zuhud lainnya. Yang ketiga, menjadi lebih khusyuk. Hablu minallah atau hubungan antara Allah dengan manusia bisa semakin terbentuk jika kamu melakukan itikaf karenanya. Kamu sembari berlatih agar ibadah sholat kamu bisa lebih khusyuk. Sholat, terutama sholat fardu, bukan semata-mata untuk menggugurkan kewajiban, namun lebih karena kamu membutuhkannya. Yang keempat, memberi kesempatan untuk evaluasi diri. Momen beritikaf bisa memberimu ruang dan kesempatan untuk melongok ke diri sendiri tentang hal-hal yang negatif yang sudah kamu lakukan selama ini. Harapannya, setelah melakukan itikaf, kamu bisa menjadi pribadi yang lebih jauh dari perbuatan tercela. Yang kelima, mengajarkan perilaku bersabar dalam menjalankan amal soleh selain menjauh dari perkara zuhud. Beritikaf juga bisa mengajarkan kamu menerapkan sifat sabar selama menjalankan amal ibadah. Kamu dituntut tidak tergesa-gesa melaksanakan sholat, membaca Quran, berzikir, membaca buku agama, dan amal soleh lainnya. Itikaf bisa membuatmu lebih merasakan getaran hati saat melakukan ibadah tersebut. Hal yang disunahkan dalam beritikaf. Disunahkan bagi orang yang beriktikaf memperbanyak ibadah sunnah serta menyibukkan diri dengan yang pertama sholat, yang kedua tilawah Al-Quran, yang ketiga tasbih, tahlil, tahmid, takbir, dan istighfar, yang keempat membaca dan berdoa sholawat atas Nabi SAW, dan ibadah lain yang mendekatkan diri kepada Allah. Yang kelima, termasuk juga dalam hal ini mempelajari ilmu kajian kitab tafsir, hadis, membaca riwayat Nabi dan orang-orang soleh. Begitu juga buku fikih dan keagamaan. Yang keenam, menjauhkan diri dari hal-hal yang tak perlu, baik berupa perkataan maupun perbuatan seperti debat, mencela, dan perkataan keji dan kotor. Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata keji dan kotor dan tidak mengamalkan kata-kata tersebut, maka Allah tidak mempunyai keperluan dengannya, meskipun ia meninggalkan makanan dan minuman. Hadis riwayat Bukhari. Berikutnya,
Hal-hal yang membatalkan itikaf. Yang pertama, keluar dari masjid. Untuk itikaf wajib seperti itikaf nazar. Mutakif tidak diizinkan keluar masjid sama sekali sampai habis waktu yang telah ditentukan. Kecuali ada uzur dalam itikaf, sunnah boleh keluar dari masjid karena uzur atau tidak. Begitu mutakif keluar masjid dan tanpa dinyatakan batal, kemudian bila masuk ke masjid lagi, ia berniat itikaf lagi, ia tetap mendapatkan pahala. Yang kedua, murtad dari Islam. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 65, seandainya engkau musyrik, akan gugurlah amalanmu. Yang ketiga, pingsan dan gila baik karena mabuk atau lainnya. Yang keempat, haid dan nifas. Demikian kultum yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah yang terucap. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya bagi diri saya pribadi. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.